Ratusan tenaga medis honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan dipecat setelah mogok kerja selama 5 hari. Para tenaga medis menuntut kelengkapan APD, insentif, serta rumah singgah untuk menangani pasien COVID-19. 109 tenaga medis berstatus honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan dipecat usai mogok kerja 5 hari. Awalnya para pekerja honorer ini menuntut kelengkapan alat pelindung diri, insentif, serta rumah singgah untuk menangani pasien COVID-19. Pemberhentian ratusan tenaga medis yang terdiri dari perawat dan bidan ini telah disetujui Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam. Bupati menganggap semua yang diminta tenaga medis telah dipenuhi, namun mereka justru mangkir saat ada pasien corona yang tiba di rumah sakit. Kalau dalam militer ini disersi. Disersi oh ya? Ya. Apa yang mereka tuntut itu kan mengada-ada. Sebenarnya sudah dipenuhi semua? Sudah ada kok. Sudah ada? Bukan dipenuhi. Karena dipenuhi kan baru. Insentif itu kan sudah ada juga? Insentif sudah ada. Mereka kerja juga belum kok. Baru datang pasien corona udah bubar. Meski ada ratusan tenaga medis yang dipecat, pihak RSUD Ogan Ilir memastikan tidak akan mempengaruhi layanan yang ada. Sementara DPRD Ogan Ilir yang menerima aduan para tenaga medis ini mendesak Bupati untuk mengevaluasi manajemen dan Direktur RSUD. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak setelah Jakarta. Penambahannya melonjak hingga tembus 500 kasus kemarin dan hari ini sudah mencapai 3.000 kasus positif corona. Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan lantaran jumlah pasien positif COVID-19 melonjak tajam. Hari ini penambahan kasus positif COVID di Jawa Timur menurun dibanding kemarin, yaitu sebanyak 131 kasus, namun secara total sudah tembus 3.000 kasus. Kemarin merupakan lonjakan tertinggi kasus positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 502 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduga penambahan pasien COVID-19 akibat mobilitas warga menggunakan pesawat terbang. 1.400 hingga 1.500 orang datang dan pergi melalui Bandara Juanda, Surabaya. Faktor lain banyak PDP setelah tes swab hasilnya positif. Terkait tingginya angka kasus baru COVID-19 di Jawa Timur, kita simak kembali pernyataan Kohar Hari Santoso, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur dalam dialog iNews sore tadi. Jumlah yang diumumkan kemarin itu adalah kejadian laboratoriumnya baru umumkan kemarin. Padahal itu sebenarnya hasil pemeriksaan 3 hari berturut. Jadi bukan kemarin langsung naik 500 begitu, bukan. Tapi sudah beberapa hari hasil labnya keluar, kemudian diumumkan kemarin. Nah, jadi gitu ya, Pak, ya? Tapi apapun jumlah berarti ada jumlah yang positif sebanyak itu. Nah, kemudian kita pelajari yang dari sebanyak itu dari mana aja kok bisa menjadi positif. Ternyata 51% berasal dari PDP, kemudian 34% berasal dari OTG, sisanya dari ODP. Jadi kemudian kita juga lihat kabupaten, kota yang mana yang banyak dari Surabaya sebanyak 311, kemudian dari Sidoarjo 57, kemudian dari Gresik 26, dan dari Kabupaten Probolinggo 31. Kemudian kita pelajari dari mana aja ini asal klasternya. Yang Probolinggo tadi 8 masih ada hubungannya dengan kasus Temboro. Kemudian 11 dari tenaga kesehatan yang terinfeksi. Kemudian 12 dari para pemudik yang kemudian di screening dengan rapid, yang kemudian reaktif dilanjutkan dengan swab. Nah, itu hasilnya. Rendahnya kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi membuat jumlah konfirmasi positif COVID-19 meningkat. Tercatat Indonesia memiliki angka kematian tertinggi di antara negeri tetangga. Rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi membuat peningkatan jumlah konfirmasi positif COVID-19 meningkat tajam.
Dari data gugus tugas penanganan COVID-19 kemarin, peningkatan jumlah konfirmasi positif mencapai 973 pasien, hampir menyentuh angka 1.000. Hasil yang kita dapatkan adalah bahwa kasus konfirmasi COVID-19 saat ini, hari ini, meningkat 973 orang. Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan inilah yang tertinggi. Dari data 21 Mei 2020, jumlah tertinggi konfirmasi positif berasal dari Jawa Timur dengan penambahan 502 kasus. Di level Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kedua di bawah Singapura dalam kasus positif. Namun dibandingkan Singapura, angka kematian di Indonesia jauh lebih tinggi. Sementara jumlah pasien sembuh Indonesia tertinggal jauh dari Singapura. Filipina, Malaysia, dan Thailand berturut-turut berada di posisi 3 hingga 5 dalam kasus positif terbanyak di Asia Tenggara. Sementara, 3 negara Asia Tenggara mencatat 0 kematian karena corona, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Timur Leste. Khusus Timur Leste, negara ini juga mencatat 100% pasien sembuh dari corona. Bila angka pasien positif corona di Indonesia tak bisa dikendalikan, kapasitas rumah sakit di tanah air tidak bisa menampung derasnya jumlah pasien. Ditambah lagi ringannya sanksi bagi pelanggar aturan PSBB dan rendahnya tingkat disiplin masyarakat. Semua ini akan membuat corona tak segera teratasi di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi mendapat bantuan tunai, ratusan warga Cirebon berdesakan dan abaikan jaga jarak fisik. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.